Selamat datang teman-teman di podcast seminggu dan kali ini kita kedatangan Fedi Nuril. Ini adalah tamu yang kayaknya kita nggak pernah mimpi untuk nggak kebayang ya Jan ya. Kayak ada orang ganteng gitu ya datang. Kita biasanya podcast kan jelek tamunya. Jengkol biasanya jengkol gitu. Biasanya Pak Museum yang datang. Ini keren kayak berwibawa gitu ya. Bener. Auranya tuh nggak. Fedi. Iya benar. Iya nggak? Elemen. Beda itu mas. Beda. Mas Fedi kenapa ngeliatin dia kayak aneh banget ini? Gak tahu. Bentuknya aneh kayak jam pasir. Gue ngeliat nih lagi mikir materi nih. Gitu. Tapi kenalan mas, saya Awe. Halo. Ya, ini Pica. Alhamdulillah, akhirnya gue bisa muncul di sini. Allah, lo kayak tahu aja. Tahu gue. Enggak. Pernah nonton gue waktu itu. Alah. Justru gue orang istri aja 2, istrinya banyak. Itu bukan yang dia itu. Itu karakternya kan. Iya gak apa-apa maksud gue. Justru karena istrinya 2. Kan ini nih butuh recharge kan. Iya. Sambil recharge saya nonton podcast seminggu. Baik banget ya dia. Baik. Tapi seneng nonton podcast atau biasa kalau lagi senggang tuh, abang mungkin setelah syuting Selain cerutu. Nonton justru nonton yang gue bikin gue ketawa biar refreshing gitu. Santai. Karena kan film gue kebanyakan drama kan tuh. Iya. Setelah adegan-adegan yang menguras emosi, menguras air mata, cari tontonan yang ringan. Cekakak cekikik aja ringan. Iya. Tapi pernah sakit gak sih mas matanya mas kayak ke dokter nangis terus. Iya, keseringan nangis. Ini mas keseringan nangis. Enggak sampai ke dokter, tapi iya bener kayak udah capek yang kayaknya udah nggak keluar lagi nih air mata gue, udah dikuras gitu, pegel tuh ya ada gitu. Ada yang kayak dalam syuting hari itu tuh kayak banyak banget gue dari. Ada. Oh, iya? Ada. Dan itu benar-benar butuh healing, mesti sendirian, bengong, lamun, santai, relax, nonton yang ketawa-ketawa aja udah. Karena abis itu energi kekuras banget pasti. Benar. Iyalah. Nah, ini mungkin ya sebenarnya kan mungkin udah banyak orang jelasin juga ya, tapi sebenarnya kalau biar nangis itu gimana sih? Saya apa nyubit sendiri gini kalau Mas Fedi karena kalau yang emang udah jago-jago kayak keluar aja gitu. Kalau cari dulu kipas angin terdekat terus mata lu pelototin itu kering, ntar bisa kering itu man. Sampai gini, sampai rak. Kalau bisa sampai kena dikit tuh, tang, nah itu keluar. Nanti kata saudara gitu, nangis ya bukan mabok, merah gitu kayak habis mabok. Ya, kalau lo gimana? Kalau gue memang harus ngerti dulu cerita dan adegannya. Paham nggak maksud dari adegan ini paham, apa gitu. Misalnya udah paham, cari kemiripan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya misalnya adegannya adalah pasangannya meninggal gitu. Cupang meninggal Cupang meninggal gue yakin pasti ada yang sedih sih. Orang pecinta binatang. Benar. Cupang mania ya benar. Itu tuh pasti sedih. Makanya gue suka mikir orang yang punya peliharaan tuh nambah kesedihan. Iya benar sih. Itu benar banget sih. Istri gue dulu punya anjing. Dan satu anjingnya pernah diculik. Buset. Oh. Itu kejadian. Sama anjing lain. Buset. Itu kawin lari kalau sama anjing lain. Jadi gue inget banget pulang umroh kami, lagi mau nunggu mobil mau pulang, dia dapat kabar, tato nangis kayak gitu yang gue, loh pulang umroh kok nangis gitu. Harusnya pas di sana, nggak pas ngelihat kabar. Harusnya gitu. Ternyata dapat kabar anjingnya diculik gitu. Tapi alhamdulillah balik. Terus akhirnya beberapa lama meninggal karena memang udah tua sih. Gitu. Diculik sama siapa mas? Sama orang random yang kebetulan ngerti anjing juga gitu. Oh, minta tebusan mas. Uangnya ditaruh di koper, telepon umum. Dan siapkan helikopter. Iya. Saya mau ngomong sama anjing saya. Sebentar ya. Terus anjingnya nggak ada. Udah pura-pura ya. Siapa yang nyulik mas? Siapa yang nyulik? Buat dijual lagi gitu kali ya? Mungkin sih. Gue juga kurang paham dunia peranjingan sih. Cuma asumsi gue ya buat dijual. Gitu. Dicolong bukan diculik kali, diambil orang gitu. Iya, diambil. Kalau diculik kan kayak disandera terus minta tebusan. Ya kan itu disandera berarti bukan diculik. Jadi dan itu baliknya itu gara-gara ada dia lagi nawarin ke orang
ternyata ada sedikit bukan label ya, di kuping anjingnya tuh ada tanda. Oh. Jadi orangnya juga paham. Nah, ini mah punya orang nih. Ini Iya, kamu. iya. Kamu nyulik atau ngambil ya gitu kan. Iya. Akhirnya balik lagi lah ya. Gitu. Nah, tadi balik lagi ke nangis. Jadi misalnya kita tadi adegannya adalah kehilangan istri Ya, gitu. misalnya kehilangan istri. Terus yang susah sebenarnya kalau si aktor belum pernah Punya istri, belum nikah. belum nikah atau nggak ada pengalaman pasangannya Istrinya, meninggal. Ya kita bisa pakai pengalaman orang tua yang meninggal atau hewan piaraan meninggal kan buat pecinta binatang sedih banget tuh. Iya. Kita inget-inget sampai emosinya kepancing lagi gitu. Kalau misalnya kita nih adegannya istri meninggal, terus kita istri belum nikah apa, dan semua keluarga kita masih hidup, Masih semua sampai buyut kita semua masih hidup, masih segar, tetangga masih segar, apa keker gitu, kita gimana? Ngebayangin nenek lagi makan kalkun. Nah kan kata orang nanti gitu ingat aja yang sedih-sedih itu bisa nggak menurut lo? Bisa. Jadi kita menggunakan memori kehidupan sehari-hari kita untuk memancing emosinya. Tapi nanti tinggal gunain dialog yang ada di adegan yang kayak gitu. Nah tapi lo sendiri kalau di dunia nyata nih, seorang Fedi Nuril nih, itu emang gampang nangis atau enggak? Kan ada orang yang kayak enggak pernah nangis gue. Gua semakin gampang nangis sekarang. Gara-gara syuting. Gara-gara syuting. Dulu awal-awal susah banget karena gue masih didikan anak cowok nggak boleh cengeng. Iya, boleh nggak mau nangis. Bener. Zaman dulu banget tuh gitu mau nangis nggak boleh cengeng anak laki-laki gitu kan. Nah ternyata itu sangat menyulitkan aktor nantinya kalau udah gede. Iya, harus jangan gitu-gitu banget ya. Betul. Nangis nggak boleh. Dan mungkin sekarang edukasi dari psikolog atau psikolog anak itu kan anak nangis itu bukan pertanda Cengeng atau lemah. Itu hanya reaksi emosinya aja. Abis misalnya dia jatuh nih, nangis, sakit kan, berdarah. Tapi yang terpenting adalah abis itu dia bisa bangun sendiri dan lanjut nggak gitu. Nangis emang ada masalah, itu cuma reaksi spontan. Kan kalau dulu kan kita kan jangan nangis. Kalau jatuh kan, udah jangan nangis, bangun jangan nangis gitu. Malah yang bagus katanya kalau jatuh nangis gitu. nangis. Enggak dong. Masa digituin? Kalau kurang nangis. Kurang mana emosinya? Padahal nggak ada kamera ya gitu. Nah gue tuh ya di kehidupan nyata tuh lumayan gampang nangis. Gue nonton Bedah Rumah aja nangis gue. Bedah Rumah tuh kan. Iya. Tahu nggak lo yang acara itu mas yang Tahu. Yang rumahnya jelek. Iya. Terus direnov gitu kan. Ya. Dihias aja nggak direnov, dihias dong jadi dikasih pala rusak. Rumahnya jelek, diretakin kan, terus dirubuhin. Jelek rumah lo deh, aku rubuhin. Udah gak ketolong. Di rumah jelek banget. Dar. Nah itu pokoknya gampang lah nonton film Up. Iya tuh. Oh iya. Berarti dulu nggak pernah dibilangin jangan nangis anak laki-laki. Dibilangin sih gue nggak pernah. Oh lu nggak? Dibebaskan. Gitu. Nah cuman sekarang pas ya adalah kesempatan beberapa kali main gitu ya. Terus ada kayak bisa lagi. Nggak bisa. Padahal ya kan katanya gini juga nih. Kalau lu udah, wah ntar lu kalau berhadapan dengan aktor yang jago, biasanya lu akan ke bawah karena sedih gue adegan gue sama Cekin Wah. Di cek toko sebelah. Ko Afuk. Wah dia udah sedih banget. Gue udah sedih nih ngeliat dia. Tapi gue tetep gak keluar. Ini gimana ya? Gue jadi gini. Ini gimana sih? Oke, gini. Menurut gue, kayak tadi nonton Bedah Rumah nangis. Nangisnya tuh dikeluarin apa ditahan? Ditahan. Itu. Harus keluarin aja. Harusnya pas mau nangis, nangisin aja. Malu ya. Nah itu dia. Bedah Rumah. Ya Allah. Bedah Rumah. Itu dia. Hotelnya bagus banget. Aktor tuh gak boleh malu. Iya. Dia semua emosi itu harus dia rasain, jangan dihindarin. Aktor itu nggak boleh malu. Nggak boleh malu ketika berakting. Justru nggak, latihannya itu kan di kehidupan sehari-hari. Iya, sebenarnya kalau udah di set mah kita ngapain juga ya, orang lagi syuting gitu ya. Iya betul. Tapi kita tuh menimba macam-macam emosi itu di kehidupan sehari-hari. Mau ketawa ya ketawa aja, mau nangis ya nangisin aja gitu. Jangan ditahan-tahan karena itu yang bikin emosinya terlatih. Oke. Mas Dedi berapa kalau secara karir di film udah berapa tahun? Kurang lebih 25 ada? 22 tahun. 22 tahun. Ya. Nah, 2004. 22 tahun Mas Fedi di syuting apa segala macam di film, masih suka latihan nggak? Masih. Oh iya? Iya. Di rumah gitu? Di rumah dimanapun ada perasaan yang muncul tuh gue Asah. rasain aja, gue keluarin aja gitu loh.
Kayak ini mules gitu. Mules. Aduh. Itu mules bukan perasaan. Perasaan dong. Perasaan. Mules perasaan bukan. Tapi pertanyaan bagus tuh. Itu perasaan gak ya? Penting gak untuk dirasain? Sebenarnya nggak bisa dihindari sih ya. Iya. Walaupun kita tahan nih kan ntar keluar keringet. Nah, itu. Itu yang dikeluarin ekspresi kayak pemberak. Gitu apa rasa apa kan bingung. Enggak ya, kalau ini kan nggak usah ngomong aja, bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Oh gitu. Keluar keringet dingin kan rasanya kan. Ya, apalagi angin lewat gitu kan tambah nggak enak tuh rasanya. Jadi lo masih latihan ya? Masih karena ya 22 tahun emang itulah cara latihnya. Iya. Kalau sekarang ditanya misalkan kalau kayak gue kan ya standar lah ya. Sebenarnya sih yang lain juga nggak bisa, cuman kayak suruh nangis. Oh gimana syuting nangis gitu. Kalau lu adegan gitu-gitu yang menurut lu sampai sekarang masih ini sulit sih, masih itu apa? Yang kayaknya tantangan banget lah gitu. Adegan jadi kiper. Karena nggak pernah ya? Gak pernah. Gue kalau main bola tuh biasanya back. Tapi main bola, Bang? Enggak sering, jarang. Berarti lo sering lihat video Buffon gitu harusnya. Ya, nonton video Bartes. Makanya nonton, tapi begitu jadi kiper, gue malah jadi kiper yang males nangkep. Selama bisa gue tepis atau gue tendang jauh-jauh, gue ituin aja. Untuk sampai jatuhin nangkep bola gitu. Terbang enggak ya? Enggak terbang gitu. Jadi ini baru jadi kiper di film ini. Yes. Ya, apa judul Bapakmu Kiper? Bapakmu Kiper. Nah, ini sih kalau dari judulnya ya, ini film drama sekali. Ini kayaknya di film ini kipernya dia terlibat cinta segitiga. Iya. Antara wasit dan supporter tim lawan. Wasit, pemain sama kitman gitu. Jadi beneran jadi kiper gak sih? Beneran. Oh iya. Ya. Jadi kalau di si Bapakmu Kiper ini ininya apa? Sinopsis gimana sih Mas? Jadi ceritanya gue nih, karakter gue namanya Warto. Warto ini dulu adalah pemain sepak bola Tarkam. Oh dulunya masih mudanya. Jadi kiper dan jago. Timnya pun juara gitu. Tapi udah pensiun, sehari-harinya dia tukang ikan di pasar. Terus dia punya anak namanya Dino yang diperanin Ali Fikri. Dino ini sekarang yang lagi aktif di sepak bola Tarkam. Tapi hubungan Warto dan Dino ini tidak harmonis karena Warto suka judi bola. Dan itu jadi ngerusak keluarganya. Sampai Dino ini, timnya ini, Serigala Sakti ini berhasil masuk final. Tapi tiba-tiba dibajak sama tim lawan namanya Pasir Kapur. Sebenarnya Dino diajak juga untuk gabung, cuma Dino nggak mau karena tim lawannya suka main curang. Jujur nih si Dino ini pengen jujur karena itu pesan dari ibunya, apapun yang terjadi kamu harus main jujur gitu. Nah Warto melihat ini sebagai kesempatan untuk membantu anaknya, untuk memperbaiki hubungannya, untuk membantu dia menang final supaya karir bolanya naik. Terus jadi Warto ngajak teman-temannya yang dulu waktu main bareng waktu masih muda, yuk kita main lagi bola Tarkam. Buat bantuin Dino. Maldini gitu dipanggil. Baresi. Roberto Carlos. Itu si Dino ini kiper. Dino ini striker. Yang kiper gue. Ya kiper lu anak si ini Warto. beda posisi ya. Beda posisi. Jadi timnya udah maksudnya udah nggak terlalu fit ya berarti timnya. Udah nggak terlalu fit. Yaitu ada Vidi Bule, Ogi Fantinus, Santa Ginting, Bang Tigor. Jadi yang emang komedinya di situ. Jadi yang tua-tua udah pensiun diajak. Yang ada yang jantungan, ada yang sesak napas, ada yang saraf kejepit. Tapi ya karena Warto ini dulu deket ya dan dulu main bareng dan sepak bola Tarkam kan nggak ada batas umur. Ya beda bebas semua. Jadi ayolah di situ. Jadi intinya kan apakah Warto berhasil memperbaiki hubungannya dengan Dino dan apakah Dino berhasil menang di final Tarkam dan karir bolanya naik itu. Pertanyaan dari film ini. Nah kalau ngomongin Tarkam, Mas Fedi, emang di kehidupan nyata sendiri Tarkam itu tuh kayak beneran fansnya tuh segitu militannya dan pemain-pemain bolanya itu beneran superstar. Bener. Di kotanya itu tuh udah bener-bener fans militannya tuh ugal-ugalan. Si karakter si Warto sendiri itu
fans-fansnya lamanya gitu-gitu terkenal nggak dia kan dia jago nih. Dia punya banyak fans nggak, supporter? Kalau supporternya udah ganti generasi sih. Oke. Lebih ke supporternya Dino yang militannya Dino lah gitu. Nah cuma tim Serigala tuanya si Warto ini buat tim lawan yang bos-bosnya itu tahu cukup intimidatif nih. Oh legend ini. Jadi ini setelah timnya Dino dibajak, oke lo akan kalah WO kan. Jadinya nggak ada orang nih. Tetap pas muncul Serigala tua, nah lo kok mereka sih gitu. Dan itu cukup intimidatif gitu. Iya. Karena bentuknya unik-unik. Bentuknya unik-unik. Ada Augie. Walaupun Augie juga lagi dia main bola masih ini dia. Augie mah, iya. Betisnya tuh betis pemain bola dia. Betul. Kalau lagi deket dia tuh somehow mata lu nggak bisa jauh dari betis. Ini lu genetik atau memang rajin nge-gym? Iya, benar. Dan dia nggak nge-gym loh. Iya. Jadi menurut gua genetik sih betisnya kayak gitu. Betisnya gede karena genetik. Asli. Lo sampai ini nggak sampai nyari tahu apa Bang udah tahu si Tarkam Indonesia tuh seperti apa gitu? Gua sangat minim informasi gua tentang Tarkam, tapi di film ini kita ada konsultan namanya Agen Agung. Okay. Oh iya. Ya, dan dia sangat terkenal dan legend juga di dunia Tarkam. Oh, pemain kah? Dia utamanya adalah pencari bakat sih. Oh gitu. Yang urusan transfer pemain juga gitu. Karena di itu Tarkam. Agen Agung tuh namanya Agung Agen atau agen namanya agen juga. Gue juga nggak tahu. Enggak lah, nggak mungkin apa. Siapa anak pertama kita yang agen? Loh, siapa tahu? Siapa tahu? Jadi agen tuh pekerjaannya. Oh gitu. Dia suka bawa. Nah, karena kan emang bursa transfer di Tarkam itu ugal-ugalan banget. Gak pernah nyoba Mas datang ke Tarkam mah. Iya, sempat nggak? Datang. Oh iya. Belum lama ini baru datang lagi. Ada final Tarkam Cibinong Cup 2026. Iya, terkenal tuh salah satu terkenal. Di lapangan Kapur ya. Lapangan Garam. Oh. Gitu. Terus asin ya lapangan. Asin ya. Orang pada nggak ini ngapain Billy Nuril di sini? Iya orang pada nggak kaget lihat lu. Apa lo ini nyamar? Pakai tompel, nggak nyamar karena kita nggak nyamar karena kita sekalian promo filmnya. Oh, memang lagi sambil promo. Gitu. Dan yang pengalaman serunya itu ya itu tradisi Tarkam pokoknya seru banget ya warga sekitar hiburan. Kalau buat gue jadi pas half time itu ada adu penalti. Gue jadi kiper. Oke. Tapi pas lagi jaga tiba tukang kacang lewat. Iya benar. Ini orang kayaknya ya kita memang nggak serius banget sih. Tapi kan nggak usah lewat depan gue lewat sekarang juga gitu kan. Enggak kacang lewat juga. Mungkin dia melihat oke ini ada artis nih. Mungkin dia mau beli kacang gue lewat. Nah, sebagai film yang berceritakan sepak bola ya. Adegan main sepak bolanya lumayan banyak gak? Banyak ya? Banyak dan itu satu kita harus kasih lihat bahwa kita dulu jago tapi dicampur dengan udah mulai capek, udah mulai lemas. Iya. Dan lawan kita itu Pasir Kapur itu beberapa pemainnya beneran pemain sepak bola Tarkam. Oke. Kita ada koreografinya. Pokoknya emang harus dibuat seseru mungkin kan gitu. Iya. Kalau film tentang olahraga ini betul. Cukup diulang berkali-kali dan ya seru dan tepar lah. Iya sih. Bener. Ini kayak action gak sih? Ya maksudnya Kayak kayak action. Kayak berantem juga ya. Betul. Iya karena gue pernah Chan itu Radit Dika dia bikin film kan adegannya main futsal. Iya. Nah pokoknya kita di anak-anak stand up nih udah bantuin lah. Kita jadi yang diserang. Oke. Nah karena capek karena kita diserang terus kita tendang terus nyerang aduh kapan berarti terus ya kan pindah kamera lagi mendingan main beneran. Berapa kamera waktu itu inget nggak? 1. Itu lebih capek lagi. Kita alhamdulillah masih ada 2. Oke. Tapi ya tetap aja capek. Capek gitu. banget ya Bang ya. Dan ada detail-detail gitu dong kayak nendangnya adegan apa? Ada. Iya. Dan yang seru sebenarnya dunia Tarkam ini kan juga budaya main dukunnya lumayan. Iya. Nah, ini kita masukin juga di film buat komedinya. Jadi ada koreografi yang kita nendang mana ntar bolanya ke situ. Dimainin atau dukun. bolanya kok nggak masuk nih terus bingung. Ya ada apa sih nih gawangnya kok gue nggak masuk. Iya. Gitu ada. Nah, itu juga benar sih karena Oki juga pernah cerita kan. Iya. Oki Rengga tuh katanya kata dukunnya jangan masuk lapangan duluan gitu. Iya.
Kalau dua-duanya dukunnya sama gimana tuh? Nah, ternyata yang tim sana juga begitu. Iya bener. Jadi nggak masuk-masuk. Gak masuk-masuk. Oke, cerita itu kira-kira pada cerita. Gue yang paling kocak ya cerita. Ini dapat dari agen Agung ceritanya. Dan menurut gue kocak banget. Waktu main dukun, jadi 11 pemain itu burungnya berdiri semua. Musuhnya dibikin ngacang semua. Iya. Jadi sebenarnya Enggak, tar dulu. Untuk main bola itu keuntungan atau Enggak, maksudnya lawannya dibikin iya, tapi itu maksudnya kan enggak ada hubung. Ya enggak apa-apa juga nah, kan. ternyata mengganggu. Oh, mengganggu. Dan gue ya. coba ngebayangin, iya sih kalau lagi lari lari, lagi aktivitas deh. Iya. Minimal lo berusaha nutupin biar nggak kelihatan Iya, orang kan. Iya. Nah ini main bola. Gila nggak enak sih bayangan gue ya. Di timnya juga ada gini. Lu bener gak ngaceng nih gue. Iya gue juga nih. Lu juga. Pada ngacang semua. Lo habis ngeliat apa sih? Itu ngeliat. Kayaknya gak ada yang cakep di sini. Gila gue pas denger ngakak banget. Oke, berarti karena ini banyak adegan main bolanya. Iya. Nah, tadi ya Mas Fedi sendiri main bola rutin nggak? Apa Nggak rutin. Tapi dulu main zaman sekolah, kuliah gue main. Oh, apa cuman kayak sparring aja atau sampai Sparring aja. Main-main biasa ya? Main-main biasa aja, gak pernah sampai ikut turnamen atau apa gitu. Oh, apakah salah satu olahraga yang difavoritkan? Bola difavoritkan untuk main, ya. Enggak terlalu? Gak terlalu. Tapi gue dulu mungkin lebih seringnya main pingpong sih. Oh. Gitu. Tapi ya bola, kalau ada yang ngajak ayo, kalau terlalu serius nggak mau. Fun football aja. Betul. gitu. Tapi ada ini nggak nonton Nah, kalau nonton masih nonton. Apa klub kesukaan Mas Fedi? Manchester City. Oh, City, bro. Tapi unik juga ya. Gak, karena biasanya kita kalau ini MU pasti MU nih. Oh, ini City. Karena lu ini fans MU banyak gitu kali gitu ya. Gitu nggak? Iya sih. Dulu nih waktu lagi pencarian siapa yang mau Apa gue klub support. gue ya? Iya. Iya, MU banyak banget. Dan gue kayak bosen mainstream banget gitu. Waktu saat itu MU emang lagi jago-jagonya tuh kan akhir 90-an tuh. Akhirnya gue pecinta Oasis. Oh, Gallagher dari Brothers. situ, iya. Terus pas bilang Manchester City ya. Oh, ada 2 klub ya di Manchester ya. Dan saat itu gue baru tahu kalau penduduk asli Manchester tuh semua City. mayoritas dukung City. Betul. MU global kan. Iya. Terus ya udahlah, gue dukung Manchester City aja sih gitu. Akhirnya menentukan gara-gara Oasis. Ini begitu. Itu Gara-gara Oasis. Berarti emang sebenarnya emang lebih anak musik. Iya, anak bener. Iya, kadang-kadang gitu kalau yang musik olahraga enggak terlalu. Iya. Iya. Emang gak terlalu atletis kok gue sebenarnya. Atletis. Kalau badan mah atletis. Kalau ini nggak atletis gimana ini? Jangan menghina ya, saudara ya. Nggak, kalau harus milih olahraga sama main gitar masih lebih milih main gitar. Iya, pasti musisi Gitu, ya. Nah, kan tadi main bola juga sebenarnya nggak sesering itu, Iya. main-main aja. Apakah selama waktu main bola dulu udah pernah jadi kiper? Gak pernah. Gak pernah sama sekali. Walaupun disuruh jadi kiper Males kan karena ya? tinggi badan gue gitu kan. Iya. Ya gue males karena kan ya Digebok. jaga gawang aja, digebok. Ya maksudnya kan bola ke kita. Kita kan masa kita ngindar kan nggak mungkin. Gue bukan itunya, gue pengen gerak. Oh, olahraga. Ya kan bisa zumba kalau cuma gerak. Ya lah sambil nunggu ya. Zumba aja. Gak usah jadi kiper. Ya kan jadi kiper tuh capek karena kita ada striker, kita harus berani maju menghadang ininya. Harus berani. Nah gue nunggu strikernya maju bosen. Oh. Gue pengen gerak. Rajin. Iya rajin. Tapi kan enak kalau di shoot lu yang ngambil bola. Biasa kalau kiper kan dulu kan gak ada gawangnya tuh, ngambil bola ke belakang, Iya, out. betul. Capek. Jadi nggak pernah Apalagi kalau masuk kali kan Iya, PR bener. banget ngambilnya. Jadi baru ini nih. Jadi film. kiper. Ada pelatihan khusus nggak? Ada. Oh ya? Kurang lebih 2 minggu latihan sebelum syuting. Dan waktu syutingnya pun tetap ada latihan dulu sebelum take-nya gitu loh. Ada pelatihnya yang ngajarin. Pelatihnya ini kiper beneran? Pelatihnya bukan kiper sih, tapi pelatih bola lah gitu. Tapi kan nih ada Vidi Bule nih. Dia kan dulu juga jadi kiper tuh sampai divisi 2. Oh. Dia banyak Vidi bantuin main juga. bola ya? Iya gitu. Lo pikiran keker aja dia. Iya kan orang keker botak Ternyata. aja. Oh, ternyata jago main bola ya. Iya. Sempet Jadi dia juga ngasih tahu. di film ini
dia lebih bermanfaat buat gue daripada gue bermanfaat buat dia. Karena ngajarin Karena dia dulu kiper. Jadi dia ngasih tahu tekniknya, trik-triknya lah gitu. Apa contohnya yang salah satu yang mungkin dia merhatiin gue tuh masih kalau yang harus terbang gitu ngambil bola gitu, lompat, nepis bola kayak masih ragu-ragu gitu, kayak takut. Kakinya masih di bawah kali ya. Gini. Nggak, kayak masih takut nahan tangan satu lagi gitu kan. Jatuhin badannya. Refleks aja gue karena di lapangan Tarkam kan nggak kayak lapangan rumput di stadion ya. Emangnya kita Wembley. Iya, batu-batu yang ketutupan rumput itu teh kucing kadang-kadang. Nah, itu juga. Iya benar. Itu kan males banget. Blenyak atau ya mungkin cedera yang ntar takutnya malah jadi nggak syuting gitu kan. Jadi dan PR-nya memang Warto ini jago gitu. Jadi itu yang dilatih. Yang dia harus lompat-lompatan. Latih berkali-kali sampai kelihatan emang lompatnya ini udah yakin dan oh iya dia jago kayak gitulah. Enggak pakai stuntman, Bang? Sempat pakai stuntman enggak ya? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Kayak soalnya mungkin karena ini bukan action yang fighting ya. Iya. Enggak. Tapi kalau misalnya adegan kayak tadi yang loncat buat terbang itu buat nangkap bola itu, kalau shotnya agak close ada matras. Iya. Oh iya. Ya iyalah. Ya iyalah. Kan ulang-ulang mulu. Diulang-ulang itu kan problemnya. Kiper beneran juga kalau sudah ulang-ulang coba aja. Bener ada apa tuh beberapa pemain yang jadi lawan kita itu syuting tuh capek juga diulang-ulang. Iya betul. Saya mendingan jadi main bola biasa aja deh. Sejam kelar atlet beneran gitu. Jadi kan kalau main mungkin ya kalau Tarkam kan 2 kali 30 menit. Iya, sejam. Syutingnya seharian ya. Iya. Tepar juga ternyata dia. Payah. Ini sebagai pencinta sepak bola ya. Iya. Ini Apa timnya apa? Gua berdua Juventus alhamdulillah. Mantep. Kita berdua sama. Kenapa mantep? Ya nggak MU. Enggak MU. Sesederhana nggak MU gitu. Jadi kita apa ya penasaran juga ya. Bener. Ya, tapi ini berarti si komedinya lumayan banyak nih. Lumayan. Emang film komedi aja Drama atau komedi sih lebih tepatnya. dramanya ya. Dramanya tadi ya si bapak anak si bapak ini anak komedinya ketika tim yang tua-tua ini ngumpul latihan main, nah di situ tuh bagian komedi. Iya. Dan ini nge-capture-nya partai final, berarti highlight-nya adalah salah satunya partai final. Si Kapur Pasir Kapur melawan Serigala Sakti. Jadi ya ada mafianya, ada pawai-pawainya. Ya kita mencoba menangkap budaya Tarkam banget lah di sini. Oke. Ya kan partai puncak itu kan emang biasanya Keras. wah udah yang nonton tuh udah bos-bos tuh udah pada di situ tuh emang partai final tuh udah ditunggu-tunggu banget lah. Betul. Saudara siapa Bang? Oh di Harahap. Bang Ocai gitu manggil. Iya. Lo sendiri kan lo maksudnya banyak kan juga memang drama banget lah ya. Yang gue tahu ya filmnya banyak yang Fedi Nuril tuh drama lah gitu. Kenapa akhirnya tertarik untuk ini kayak seru nih main film ini nih? Satu ini gue harus menjadi kipernya itu. Nah sebagai aktor kan Baru lagi kita nih. harus mencari karakter-karakter lain buat terus nambah ilmu, nambah pengalaman. Dan karena gue bisa dibilang sangat jauh dari seorang kiper, oke ini sebuah pengalaman baru. Kedua ya drama tentang keluarga itu selalu relate, gue selalu suka ya karena itu menyentuh banget gitu. Nah dan komedi ya gue sebenarnya juga suka komedi kok. Kayak gue bilang tadi kalau lagi santai refreshing ya nontonnya yang lucu-lucu bikin ketawa gitu. Nah ini digabung jadi satu film menurut gue formula yang oke banget nih. Yang menantang banget buat lo ya. Menarik ya. Dan penonton nanti mau nyari yang suka bola. Dan ini kan sepak bola Tarkam juga yang diangkat ya. Belum pernah ada nih di film Indonesia sebelumnya. Jadi ada variasi baru buat mereka. Buat yang pengen ketawa-ketawa juga komedinya banyak. Buat yang pengen, kan ada yang nonton, gue lagi pengen nangis nih, nonton ke bioskop. Ya itu dapat juga di sini. Drama bapak dan anaknya.
Dan kayaknya kalau dramanya sih kayaknya nggak usah diragukan ya karena Fedi Nuril ya. Pasti menguras air mata. Pasti kita ngelihat dia, aduh sedih banget ini orang ya. Aduh. Tapi akan penasaran sih karena sedih melihat seorang kiper itu kayak sedih gue lihat kipernya. sedih banget tadi lihat kipernya kebobolan. Dan ada adegan drama pas lagi tandingnya gitu. Yang memang kita buat sangat menyentuh gitu buat penonton. Padahal lagi tanding dan tarkam pula gitu kan. Tarkam keras gitu kan. Betul. Tapi ya ada kita sisipin juga. Penontonnya di pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir. Apakah pas syuting juga ada nih taruh nih tukang ini kan suka ada. Tukang uli. Jadi ada adegan berantem nih. Tukang-tukangnya juga ikut colongan aja gitu gabung gitu. Wah, dan ngebayangin lu sebagai seorang bapak di karakternya satu tim kan akhirnya kan sama anaknya kan. Iya sama anaknya. Nah itu gitu. kan juga mimpi beberapa orang tuh pengen kayak gitu. Iya, bener. LeBron James aja sampai bela-belain kan iya, main sama anaknya. Kata Ronaldo juga katanya pengen. LeBron James main sama anaknya. Iya. Kapan? Udah. Kemarin. Dari 2 tahun yang lalu tuh. Iya. Jadi anak-anaknya masuk Lakers juga. Jadi dia satu tim sama anaknya. Oh, oke. Iya, katanya CR juga mau gitu. Iya, Ronaldo juga katanya ngejar gitu, kayak nungguin anaknya agak gede, nanti anaknya masuk tim dia. Iya, di Al-Nassr. Jadi main sama anaknya. Anaknya umur berapa sekarang Ronaldo? Berapa belasan ya? Anaknya 12 tahun 13 Masih agak tahun. lama ya. Masih. Iya. Dan ya, itu maksud gue mimpi lah, mimpi banyak orang dan itu bisa relate sama bapak-bapak gitu kan. Iya, main bareng gitu. Iya, ngebantu anaknya main bareng. Lo sorry Bang, lo anak udah ada belum? Kenapa? Udah punya anak belum? Udah. Nah, lo ada pengen anak lo main sama lo gitu di film gitu? Lo ada keinginan itu nggak? Ada kepikiran gitu nggak? Beradu acting? Ada, cuma nanti lah gitu. Ya akan seru, cuma nanti dulu deh. Masih kecil. Umur berapa sih Bang? Ya kan bisa aja ya beneran namanya juga. Kalau kecil kan main jadi anak kecil juga. Suka kasihan ngeliat anak kecil di lokasi syuting. Iklan dulu deh, iklan mentega gitu Bang. iklan boleh lah karena iklan gak selama itu syuting. Gitu. Umur berapa Bang? Tapi gue anak kecil kan bosenan ya. Jadi kalau misalnya syuting nih terus tiba-tiba bosennya datang, nah itu gue yang panik tuh. Aduh, karena kan ditungguin orang nih nggak enak. Gitu. Tapi suka ikut ke lokasi? Pernah nengok, biasanya juga nanya dulu ada nggak momen dimana aku boleh datang nonton gitu, boleh. Gitu ya. Berarti dia udah tahu lah ya dia suasana syuting. Iya, kerja bokapnya. Iya, udah tahu. Komputer nggak ada komputer Pak di sini. Komputer. Emang bapak lu kerja di Epson apa? Tukang servis komputer kayaknya. Kalau dia bokapnya artis ya, pemain film, mungkin tahu ya. Kalau bapaknya anak band dia tahu nggak? Oh iya tahu. Udah tahu juga? Udah pernah juga nonton manggung waktu itu. Lebih keren mana katanya pas dia? Wah Pak, Dedi lebih keren. Gak pernah nanya lagi gue lebih keren mana. Dia kayaknya lebih suka ngeliat yang mana gitu kayak. Matanya berbinar-binar saat ngeliat bokapnya yang mana nih, yang main film atau? Gue gak pernah nanya, cuma waktu itu gue manggung sama Garasi, dia ikut. Besok-besoknya minta puterin lagu Garasi terus. Pas nonton, kan film gue juga gak semuanya bisa ditonton anak umurnya kan. Iya. Tapi begitu ada yang bisa nonton, dia nonton gitu. Gue gak pernah nanya dia lebih suka ngeliat jadi yang mana sih. Kalau dia lebih tertarik, ntar sampai rumah gue tanya deh. Lebih suka Dedi yang mana gitu? Iya. Lebih suka Dedi yang Dores. Dedi yang Corbuzier. Lebih suka Dedi yang Tapi yang dulu yang masih sulap. Lah kok tahu? Kok tahu? Kalau anak tertariknya kemana Bang? Musik apa? Anak gue sekarang lagi baseball. Oh, olahraga. Baseball banget. Gitu. Olahraga justru. Musik tertarik juga. Acting udah mulai tertarik. Jadi sekolahnya tuh memang suka bikin pentas gitu. Jadi kayak ada momen di mana yang diajarin adalah menumbuhkan kepercayaan diri, terus dia perform, acting, nyanyi. Ya ini lagi umur-umurnya explore siapa aja mau dicobain. Kemarin gara-gara Piala Dunia dia jadi pengen masuk klub bola jadi kiper. Gara-gara si Martinez, Dibu Martinez Argentina. Lagi kena demamnya gitu. Ya gue sih support aja support banget aja selama itu memang kegiatan positif. Dan dia senang banget Bapak jadi kiper. Iya, berarti happy dong. Iya nih. Bapakmu kiper, rating umurnya berapa sih? Udah ada yang tahu belum?
Aduh. Belum ya? Belum, 9 ya? Dia nanyain mulu, terus gue bilang, ayah belum tahu umurnya berapa, ntar ayah tanyain deh. Nah, ini diturunin aja Mbak. Tapi ya, kan maksudnya kan lo kan syuting film ini, dan lo tahu dong, maksudnya kadang-kadang ada yang 13, tapi mah aman lah gitu. Kadang editing ngaruh loh. Oh. Jadi begitu diedit, berasa ya dewasa gitu. Ya ada gitu 13 plus sih make sense sebenarnya karena ada adegan-adegan yang bukan violent juga ya. Ya mungkin itu tadi berantem ya gitu loh. Jadi jadi that's why 13. Gak kena mukulnya, gak kena aja berantemnya. Emang gak kena. Namanya syuting emang mukul gak kena. Atau zaman dulu tutupin aja matanya pas itu. Pas adegan adegan syur gitu. Iya benar. Titanic. Padahal pelan-pelan begini gitu kan. Nah lo kan bilang tadi lo juga film banyak kan emang yang gak bisa di ini. Berarti lo sebenarnya ada ini dong. Kalau ada film yang anak lo bisa tonton lo, wah ini anakku bisa nonton nih gitu. Senang juga ya. Seneng. Dan anak gue serius kalau lagi nonton. Nggak ngobrol. Nggak ngobrol. Makan padang. Masa ambil makan paru, makan repot banget sampai gulai ayam. Iya, dia serius kalau nonton sih gitu. Ya gue seneng sih karena beneran nonton gitu, dia merhatiin. Iya. Nah kalau lu sendiri, lu sebenarnya kalau milih film, itu prosesnya gimana sih? Apa sih yang sebenarnya lu ini dulu? Apakah role-nya lu kah atau ceritanya atau misalnya ada orang nih datang, Fedi, nih gue mau ngajak lu main film. Apa yang biasa lu tanya dulu? Yang gue tanya duluan adalah istri gue berapa? Pertanyaan langsung itu. Langsung. Ya? Terus satu tutup skenario, berdiri pulang. Gak mau. Kan saya ada image yang harus dijaga ya. Minimal 2 ya. Minimal. Tapi gak, gue naikin sekarang. Minimal 3. Kita kan dalam hidup harus ada kenaikan ya. Iya. 2 mulu kayaknya. Progres. Minimal 3. Istrinya berapa? 2. 3. Saya minta 3. Rubah ceritanya. Iya. Emang nempel banget ya itu ya. Iyalah. Kalau gue pertama pasti ceritanya dulu. Jadi lo akan minta skripnya. Itu yang paling utama dari film sih. Iya betul. Ceritanya. Bahkan gue mungkin gak harus peran utama. Selama memang ceritanya oke, supporting nggak masalah gitu. Itu satu yang penting, cerita dulu gitu. Kedua baru karakternya. Jadi kalaupun ceritanya oke, karakternya menurut gue kurang. Karakter buat lo nih? Iya, karakter guanya itu gue bisa ngambil juga. Gitu. Karena apakah nggak ada kompromi misalkan gini kayak ini ceritanya udah oke nih, karakter lo ngomong dulu kayak ini karakter gue tapi gini ada gitu nggak? Atau ada. Pasti gue bilang gue suka ceritanya, tapi gue kurang suka karakternya karena A, B, C, D misalnya gue jelasin gitu. Nah itu bisa juga kejadian gitu. Tapi kalau dapet cerita oke, karakter oke sih sikat lah pasti. Iya. Termasuk si Bapak Mukiper ini lah ya. Nah. Apakah termasuk cepat lo mengiyakan atau masih ada beberapa waktu untuk lo? Termasuk cepat. Justru yang menariknya adalah pas pertama gue ditawarin judulnya Bapak Mukiper, ya gue ketawa. Oke. Keci. Keci jadi inget ledekan zaman dulu kan. Iya, Bapak lo kiper. Iya lah gitu. Iya, malu tapi dari Hong Kong. ada bener Mai dari Hong Kong. Iya. Bapaknya Bartes aja. Gigi lo gendut. Iya, bener katanya. Bener gigi gendut. Bener semua ya. Kamu bener semua. Bener. Malu King Kong. Bener. Lagi di gedung, lagi ditembakin sama pesawat. Nah, tapi ada semacam ada yang janggal buat gue. Bapak Mukiper tuh kan masih agak halus ya. Bapak lo harusnya. Bapak lo kan. Iya. Kenapa ya judulnya Bapak Mukiper gitu. Nah kan lihat sutradaranya Bang Ocai, penulisnya Mbak Tinut, pasti nggak sembarangan nih nentuin. Iya. Terus gue baca kan. Ternyata kata-kata Bapak Mukiper ini pas muncul malah nyentuh. Oke, gue bayang. Dan gue sangat kagum kok lo bisa bikin yang ini dulunya ledekan, tiba-tiba munculnya sebagai sesuatu yang menyentuh. Nah itu yang bikin gue, oke, gue mau ikutan film ini kayak gitu. Oh ini. Ya nanti mudah-mudahan. Agak kebayang ya. Kalau gue agak kebayang nih, tapi. Iya kan. Iya. Jadi kayak ledekan, tapi ternyata
pas dialog itu muncul menyentuh. Jadi mudah-mudahan penonton nanti juga dapet gitu. Iya. Harusnya sih lagi-lagi ya gue kalau lu yang main ya drama sih gue tutup mata lah. Udah percaya lah, trusted. Terima kasih. Mukanya bikin pengen nangis. Ini aja gue pengen nangis lihat. Nah, lu kalau dapat film acting, film acting, film memang acting. Gue mau nanya deh, lu udah punya anak? Belum. Oh belum. Biasanya kalau gue baru nikah. Setahun. Biasanya kalau udah punya anak makin cengeng sih. Oh ya? Iya. Terus sekarang aja udah begini. Gue begitu udah punya anak, gue bahkan melihat bayi tikus kali ya. Bayi tikus, pakai celana, bayi tikus pakai celana. Enggak, jadi kayak baru lahir jalan susah. Gue ngeliatnya kayak alien sih malah, gue belum pernah lihat sebelumnya bayi tikus. Sedih gue, oh ini nyariin ibunya nih. Gitu. Oh, mulai tersentuh ya. Tersentuh. Susah jalannya gitu. Jalannya susah banget terus. Siapa tuh habis mabok gitu. Aduh. Wah, kalau iya. Tikus brengsek. Tikus brengsek. Anak tikus anjing. Anak tikus bangsat. Aram jada nih tikus. Kalau emang habis mabuk gue kesel banget sih. Gue gak ngajak-ngajak gitu loh. Itu gara-gara lo setelah lo punya anak. Iya. Gue sampai cerita ke istri gue. Kamu sedih ngeliat bayi tikus jalan nggak tentu arah kayak nyariin ibunya. Oke. Nah itu. Nih lu anak ketiga coba. Anak ketiga. Ngerasa nggak? Bener nggak? Bener nggak? Tapi emang benar. Ya jangan nggak usah contoh bayi tikus juga apa. Iya. Lebih sensitif. Bapak tikus. Kan dia harus mikirin anak-anak ya kan. Harus mikirin anak-anak kan nih. Anak-anak gue aduh sekolah gimana ini ya Allah. Besok nih. Dia harus lebih rajin mengais sampah gitu kan. Tapi emang bener bang. Kayak banyak adegan kayak nonton film, ada hubungan sama ada adegan bapaknya kenapa sedih lihat kakek-kakek di jalan apa gitu sedih juga. Kakek-kakek di jalan kok gini? Gini di handphone. Kan kakek di jalan tuh gitu tuh di jalan. Jadi kakek-kakek di jalan punya handphone apa lo ngelihat kakek-kakek di handphone? Kakek-kakek di handphone lagi di jalan. Oke. Gue lagi di jalan, kakek-kakek di handphone. Di Makau, kakek lagi di Makau lagi main judi. Alah di Makau. Gue di jalan. Aki-aki judi enak banget. Lo sedih jadinya ya. Dia bisa lo enggak. Iya. Pasti lebih muda ini ya, lebih perasa lah. Lebih perasa sih. Nggak tahu kenapa. Iya. Tapi gitu aja. Untuk orang yang filmnya sering membuat orang keluar air mata. Iya. Apa kalau juga seneng nonton film yang ini kayaknya udah jadi ini mah film sedih nih pasti gitu. Lu seneng nggak? Seneng apa maksudnya? Nonton. Kalau film nonton sedih? Iya. Oh tetap senang. Dan lo ada ini nangis gak? Apa udah tahu gini? Entar lagi nangis di sini. Masa gue? Gue malah ada nonton satu film yang gue berharap banget pengen dibuat nangis, tapi enggak. Oh gitu. Jadi filmnya tentang anjing. Oke. Ini kayak udah diarahin, wah ini mati nih bentar lagi nih sedih nih. Enggak jadi mati. Oh. Sampai 3 kali digituin gue. Iya. Sampai akhirnya cabut aja dah. Kentang nih gue. Gue berharap nih anjing mati, nggak mati. Iya benar. Orang judulnya anjing abadi. Ternyata judulnya Immortal Dog gitu. Anjing kuat. Anjing kuat. Anjing nggak bisa mati. Lolosnya anjing dari maut judulnya itu. Super anjing. Super anjing. Jadi ternyata film super anjing. Iya benar. Jadi justru gue ada momen dimana nyari film yang sedih untuk bisa nangis gitu. Nah ini justru pertama kali gue acting dan menyadari kesusahan gue nangis, gue nanya ke psikolog. Oke, datang ke psikolog. Sebenarnya nggak datang sih, kebetulan ada psikolog kenalan, nanya aja gitu kan. Ada nggak sih cara buat ngelatih supaya lebih sensitif mudah nangis gitu? Dia inget ngasih bisa mulai dari dengerin lagu-lagu yang sedih, apalagi lagu yang punya nempel sama kenangan lo di masa lalu dan itu bikin lo sedih, dari baca cerita sedih atau nonton film sedih. Nah, gue inget itu baru awal-awal film Korea mulai naik di sini, di Indonesia mulai populer. So, ada tuh yang ngasih referensi satu film Korea, lo nonton deh. Ini sih gue kemarin nangis, coba lo nonton. Nah itulah, gue merasa Squid Game ya bang? Bukan. Kagak ada sedih-sedihnya. Sedih lah itu. Ditembakin. Iya. Coba adegan yang kokoa koci.
Oh film Korea, drakor. Drakor, enggak, film bukan drakor. Oh. Jadi ya udah gue nonton. Filkor. Oh, sudah disingkat. Itu kayak genre metal baru tuh Filkor. Film Korea. Film hardcore. Hardcore. Iya, itu gue nonton yang gue nggak sadar air mata gue netes. Nah di situ sih dia bilang itu gerbangnya mulai kebuka, tinggal diasah aja terus gitu. Itu film gue inget banget judulnya A Moment to Remember. Oke. Ya kan judulnya aja sedih kan. Iya. Itu di rumah berarti nontonnya. Di rumah. Kalau nonton di bioskop terus sampai nangis masih pernah nggak? Masih, gue terakhir tuh nonton, gue lupa, cuma anak kecilnya aktingnya bagus banget sampai nangis. Dan lo sampai nangis itu? Sampai nangis. Oh, Gitu. Sampai istri gue bilang, kamu mau nggak kuat banget kalau lihat anak kecil merana ya, bener. gitu. anak tikus aja. Anak tikus saya gue sedih. Apalagi ada orang. Itu gara-gara anaknya jalannya susah bang tadi. Penggabungan kayak jalannya susah dan pelangap-pelongo nyari ibunya gitu loh. Gue jadi kebayangin anak gue tersesat, mama, ibu, sedih gue entah kenapa gitu. Jadi kita acting menangis itu bisa dilatih sebenarnya sih bang ya. Bisa. Dengan itu Bisa. nonton atau apa ngaitin sama suatu momen itu ya. Iya benar. Bahkan nih katanya yang kalau yang udah jago bisa kayak ini ininya dari mana kamera sana, oh berarti di sebelah sini, katanya gitu. Bener nggak? Gokil. Diatur. Nggak, tapi mungkin Gua nggak pernah ngulik banget soal itu sih, dan gue juga pernah dengar ada aktor yang bisa kayak gitu, dan gue belum pernah syuting sama dia, jadi gue nggak tahu tahu berapa ya. enggak Oke, gitu. oke. Tapi kalau iya, bisa itu jago banget sih berarti. Mau pesenan lu mata kiri mata kanan keren. apa dari hidung? Tapi perempuan apa laki-laki yang lu dengar? Perempuan. Nah perempuan beda ya, memang perempuan dulu memang kalau nangis dianggap wajar. Oh iya Jadi karena memang itu ya. Perempuan cenderung lebih luas untuk mengeluarkan emosi dan Iya, menangis itu poin, gitu, dan poin. bisa secepat itu mereka untuk nangis. Psikologisnya ya. Iya. kamera di belakang gimana nangis? Rambutnya nangis, Dari ubun-ubun. Rambutnya nangis. Dari ubun-ubun. Palanya basah. palanya basah, Nah ini nangis. film Bapakmu Kiper ini nih ya. Ya. Endingnya tuh gimana sih bang? Jadi Ada orang yang Endingnya maksa gini. langsung endingnya. nanti Warto will be back dalam sequel Mbah Musalto. Udah ada sih Mbahmu Salto. Lebih kayak dua lagi. Gak, berarti Warto belajar breakdance tuh. Skornya berapa skor? Enggak lah ya, tapi ini ya teman-teman ya, jadi kalau nyari tontonan ya, terutama yang kayak gue nih suka Iya. sepak bola. Iya, gue juga lah suka sepak bola. Oh, gue terakhir film yang bikin gue nangis dan selalu sedih itu film bola, film Indonesia atau film bola. Nanti gue ceritain itu. Film bola nangis. Iya, ada film bertemakan sepak bola di Indonesia. Nah itu gue tiap nonton itu gue pasti nangis. Nah jadi makanya karena gue emang suka nih, karena bola kan hal yang kita suka kan. Yang kita suka banget. Jadi ini Bapakmu Kiper ya teman-teman ya. Tanggal berapa tayangnya? 3 September 2026. 3 September 2026 ya, bisa ditonton di Bioskop. semua bioskop lah pokoknya ya. Ya. Jangan di storyin pas filmnya, jangan dimasukin TikTok. Tolong Sudah ya. masuk pembajakan. Iya, kadang-kadang Ilegal. Kadang orang suka nggak ngerti. Dia anggap itu dia kan gue baik gitu. Masa baik? Emang begitu. Bagi-bagiin ke orang Iya. ya Allah. Kadang-kadang begitu. Tapi padahal yang menariknya juga dengan kualitas rendah gitu ada aja yang mau nonton. Iya. aja. Bahkan ada yang Padahal dijual beli juga kan. Nggak sakit mata apa ya maksain nonton yang kualitas tembakan amatiran gitu kan. Oh kadang-kadang ini apalagi kalau komedi ini kan Bapakmu Kiper kan banyak komedi juga Iya. nih. Kadang-kadang dia ngupload yang part komedinya gitu loh. Iya, Jadi kadang-kadang tuh kayak nanti pas nonton ya jadi udah Iya, nggak tahu, surprise iya. lah. Iya benar. 3 September ya? 3 September 3 2026. September di bioskop. Nah nonton aja. Yes. Premiernya kita undang kali ya. Kita Iya bang. Beres itu mah. Pakai sarung tangan gue, pakai sarung tangan kiper gue datang. Bener loh ya. Enggak jadi bicara. Pakai pelindung ini nggak? Pakai deker. Masa pakai deker. Shin protektornya pakai kan? Masa pakai deker. Gue lengkap, gue kemarin mintanya pas syuting tuh. Biar kayak kiper beneran ya bang. Biar aman juga. Aman Biar aja aman. kan umur ya, umur nggak bohong. Kan sini kan ada ininya kan, ada terus yang busanya. ini, Sini enggak? terus cup. Ini enggak. Karena Bang Kamita kan biasanya Protein cup. suka karena film bisa di
apa namanya? Apa sih custom. pelindung apa maksudnya? Busa gitu kan, sini ada busa kan kalau. Oh iya, sini keyboard. sini ada. Ya sininya tapi nggak ditambahin. Enggak. Oh, iyalah biar. Ada kalau kebanyakan emang geraknya jadi susah sih. Iya, kaku jadi. Terus kesannya badan gue gede banget. Jadi kaku gini. Nggak proporsional gitu. Pakai kostum pisang aja deh kalau mau semua katanya gitu. Sempat ada cedera atau memar atau apa nggak? Jadi ini juga kenang-kenangan yang nggak bisa gue lupain sih. Jempol gue kepelitek, nahan tendangannya King Polo. Wow, King Polo tuh artis di apa? Bola Tarkam di Lombok. Iya. Wah iya. dia lagi terkenal banget sih. Tendangannya- Apalagi dengan freestyle play-nya dia. Gaya-gayanya, Gitu. iya. Oh kayak Ronaldinho gitu. Iya. Enggak, dia emang skillful gitu tapi Skillful. gaya mainnya enggak kayak CR gitu lah, lebih nggak kayak Ronaldinho yang gitu-gitu. Yang Iya. dipegang gini terus lari. Masuk gitu kurang. Dan di Tarkam tuh lebih apa ya? Lebih dibebasin buat freestyle gitu sih. Ditungguin. Ditungguin juga dan nggak apa-apa karena Hiburan. hiburannya gitu. Iya, Dari King gitu Polo ya. ini termasuk yang jago kayak gitu. Dia ikut main juga bang? Dia Atau ikut main jadi lawan. Oh, jadi akan ada juga Ada artis-artis di sini. Kok artis sih? Bukan ibaratnya artis dong. Artis di Bintang. bintang. Artis seniman, Iya, Mas. bener. Bintang Tarkam ikut meramaikan. ada King Polo, ada Diakite ini dari Iya. dari Ghana. Dari Ada Ghana? juga- Dari Ghana. Main di Tarkam. Main di Tarkam. Kayak lagu dari Ghana. Ibrahim. Dari Ghana. Ada dari Ghana. Lagu India. Ada Cinta Tiga. Oh, ada Ibrahim dari Libanon. Aku nggak tahu tuh. Oh pemain Tarkam tuh dari luar negeri juga ada beberapa. Oh gitu ya? Oh gila banget ya? Gila. Sangat we. Sekarang Tarkam tuh sudah apa ya istilahnya? Levelnya udah naik banget Udah lah. naik banget gitu loh. Dan- Bahkan pemain pro pun yang pensiun Pada itu. bisa main di Tarkam. Jadi kita juga kalau nggak salah bekas pemain pro deh kalau nggak Iya. salah. Off season juga kadang suka. Iya suka main. Betul. Dan bukan cuma yang skillful aja, yang lawak-lawak juga ada. Iya. Yang ada Neymar Depok gitu ya. Padahal gayanya doang mirip Neymar gitu. Ya kalah dong kalau nggak jago mah. Ya tapi kan mereka bisa jadi daya tarik buat Daya orang tarik. nonton gitu. Iya ada aja yang kayak gitu-gitu juga ada. Oh. Iya, jadi adegannya dia nendang dari luar kotak penalti, Kena gue tangan lo. nahan, gue udah pakai sarung tangan segala macam, jempol gue tetap kepelitak sih gitu. Wah gokil. Gokil. Ya, ini dulu dong, break dulu dong. Nungguin dulu. Breaknya sih bukan karena gue minta break, memang oke udah dapat adegannya kita ganti Oke, angle oke, segala oke, macam ya itu ada momen gitu. Terus gue langsung minta panggilin fisioterapis, cuma fisioterapis gue dibajak Bang Tigor. Orang yang pegel Padahal duluan. hari itu Bang Tigor nggak ada adegan main bola, cuma kok dipijit mulu gitu. Jadi ya gitu dah. Apa King Polo itu Indonesia? Orang Indonesia. Orang Indonesia, dia di Lombok dia. Itu kalau yang dari Ghana gitu nggak serem bang itu tinggi gede kali itu. Emang iya. Tinggi, gede, cuma gue jadinya nggak takut karena jadi Lata. Suaranya kecil. Gua tuh mau- Lata gitu. Pedi. ayam. Kawak. Halo saya pedi. Jadi gue tuh kesusahannya orang wardrobe tuh kesusahan nyari sepatu bola ukuran gue. Emang berapa kaki? Coba tebak. 45. 47. Buset deh 47 ya. Gua aja 44,5 udah susah ini. Nah, 47 ya, panjang juga banget. kakinya ya. Kayak badut. Nah, terus wardrobe-nya udah mulai agak apa ya, desperate nih. Terus pas lihat ada Diakite kan tinggi gede Iya. kan. Biasanya kan yang tinggi gede kaki juga gede, nih. Iya. Diambil sepatunya. Iya, diambil. Mungkin dia punya pilihan di rumah ada beberapa gitu kan. iya. Diakite, ukuran kaki kamu berapa? 42. Lah, kok nggak balance sama? Oh, karena mungkin gini bang. Tapi Badannya gede. Ini maksud gue juga kaget, gue nggak nyangka. Minimal 45 lah, Iya. tapi tetap 42. Hah? Kok kaki lu kecil? Badannya gede. kayak pantun, badannya gede, kakinya kecil. Cakep. Badan lo gede nih, kaki lo berapa? 12. Punya sepatu bayi. Enggak, karena emang biasanya pemain pro bang. Iya. Itu sepatunya turun ukurannya. Turun apa? Turun kemana? Ukurannya turun. Turun Misalnya ke basement. kayak Neymar, kayak Lamine Yamal. Iya. Dia tuh turun dua ukuran dari aslinya. Dipadetin. Iya, jadi dia pakai ukuran harusnya misalnya 44, jadi 42. Sampai keluar jempolnya gitu. Buset, tapi karena dia pengen nempel banget sama. Lah berarti gue
49 gitu. Iya, enggak lo kan 47, turun 45. jadi turun 45. 45. Gak muat. Nah, kalau pemain bola tuh emang didedet-dedetin sampai nekuk gini Bang kakinya, Bang. Oh gitu. Iya. Gue juga baru tahu tuh kemarin pas ngobrol kayak Lamine Yamal beberapa pemain Ngobrol bola. sama mereka lu? Enggak. Orang mirip Lamine Yamal. Mirip. Ngobrol sama siapa? Sama pemain sama ini Coach Ripan. Coach Ripan. Ya, dia juga nggak tahu. Tahu dia kan so sering- tahu dia itu kan dia. sering ngobrol sama Raul Gonzalez gitu. Oh Jadi emang gitu, sepatunya gua tuh baru biasanya tahu. turun. Iya. Iya. Berarti sebenarnya nggak nyaman ya, cuma emang Iya, emang demi aja iya, gitu. Nggak sama sekali nggak nyisa kali. Iya benar-benar. Ini lo masih nyisa kan rapat. depan? Dikit banget. Nisa dikit banget. Jadi Kakinya pas jadi- lihat dia 42, Pas dibuka. terus dia nanya, emang kaki kamu berapa? 47. Alamak jang. Gue inget banget ekspresi dia tuh yang gede ya, gitu. Gede ya, Wak. Ih, kakinya aja gede. Ih, kakinya aja gedong. Wah. Apalagi garasinya. Iya kan? Ya kalau kakinya gedong lo tau dong apalagi yang iya, gedong. Kos kakinya. Jakunnya itu lah. Akhirnya yang bantuin nyari tuh malah agen agung. Yang Oke. konsultan kita di film itu, dia nemu pemain Afrika apa. Ya dia pinjemin, dan si pemain ini juga kaget. Ini yang minjem orang Indonesia apa orang bule gitu? Orang Indonesia. Kok ada orang Indonesia kaki segede itu? Jarang. Dan dia minta banget jangan sampai rusak karena dia pun cuma punya satu gitu. Karena susah nyari ukuran. Oh, jadi pakai sepatu orang itu, Bang. Bang punya orang Afrika itu. Lu cium-cium gak? Ini baunya. Iya, bau orang Afrika. Bau kaki orang Afrika. Semoga nular gitu kan skillnya. Kalau bola emang kayaknya jarang gede ya. Kalau basket Iya. tuh biasa. Betul. Basket tuh biasa gampang banget gede-gede sampai ya. 49. 50, ada, Pak, 50 juga ada. Ya jadi kalau bola emang jarang. Makanya gue juga mikir, lah Ronaldo tuh berapa ya kira-kira kakinya Paling berapa segede dia? itu? Iya, paling 52. Paling 4. Ngaplek-ngaplek dong deh. Sepatu anak bayi 45 lah, 45, 46. Iya, mungkin. Rata-rata 46 masih ada sih. Iya, 47 udah susah. Jadi itu salah satu kesulitan kemarin dari wardrobe ya. Iya. Tanya itu wardrobe pembeli kemana Iya, nyarinya. sepatu bola gede ternyata iya bener juga ya, jarang banget ya. Iya. 47. Syuting berapa hari, Bang? Kurang lebih 16 hari. 16 hari. Oh, Iya. cepet juga ya? Nggak. Cepet. Untuk Tapi kita maksudnya- juga buat bolanya tuh 2 kamera, jadi itu yang bikin lebih cepet sih. Oke. Apa berarti ini dong ada yang kayak lebar kayak bener-bener pertandingan bola Iya. gitu ya. Baru detail-detail. Wah, seru sih. Iya. Biasanya tuh kalau film bola gitu pemeran utamanya tuh biasanya striker ya. Iya. Terakhirnya dia golin gitu. Iya. Ini unik juga nih. Kiper. Anaknya striker. Anaknya. Iya. Nonton lah. Nonton. Ada kejutan-kejutan kok di pertandingan. Nonton kita nonton di premier. Ingat ini Tarkam. Bebas. Iya. Iya benar. Bebas dalam tanda kutip. Iya. Jadi nggak konvensional pertandingannya. Dan kenyataannya juga memang seperti itu. Iya, Maksudnya tadi lu bilang ada hiburannya apa segala Iya, macam juga kan. betul. Ada faktor X-nya banyak. Faktor X. Iya. Ya ini salah satu film yang menarik untuk ditunggu ya. Pasti. Bapakmu Kiper. Tadi katanya Kiper. udah ada sequelnya. Tadi apa? Mbah Musalto. Mbah Musa. Jadi tiba-tiba, ini gua kasih ceritanya nih. Ya, nih ya biar udah tahu ada ceritanya nih. Tiba-tiba kakeknya datang. Kakeknya siapa? Dino, kakek Warto. Kakek Kakeknya Dino. Kakek Dino, oke. Bapak gua. Iya, bapak lo. Oke. Nah, konfliknya ntar kakeknya sama Warto. iya, Begitu. Ini gue kasih ya, udah. Ya tolong ya, Bang Ocai ini udah ada cerita nih ya. Gitu. Jadi ntar konfliknya begitu. Sedangkan bapaknya pengen ketemu cucunya kan sama Warto. Susah. Enggak lu. Suka kalau dia kan main judi. Heeh. Bapaknya main apa ya? Bapaknya gue tahu. Bapaknya Warto, bandarnya. Yang ngajarin. Jadi turun temurun gitu kan, emang gitu kan keluarga tuh. Iya. Biasa aja. Trauma keluarga kan turun temurun. Tapi bapaknya striker dan golinnya salto mulu. Iya benar. Iya. Itu Tapi dia. si Ali Fikri ya, surprisingly nih gue udah film ketiga sama dia. Jago loh main bolanya. Oh jago. Iya, gue malah nggak tahu sebelumnya dia jago main bola, ternyata jago. Jadi ini ada bintang tamu nih di film ini yang ngelihat Ali tuh kayak, kamu tuh
pemain bola pro, beneran gak sih? Enggak, saya cuma main-main aja. Sayang loh kamu, bakat kamu bagus itu main bolanya gitu. Kayaknya saya kayaknya juga pernah juga syuting sama dia, tapi waktu dia masih kecil. Anak suka salto-salto kan. Betul, ya? emang suka salto. Iya, emang. Serius. Orang bisa backflip gitu, makanya selebrasi dia tuh bener-bener yang salto gitu. Cuma waktu itu aku masih kecil dia, berapa tahun yang lalu ya. Dia pandemi lah itu. Oh iya, itu mungkin masih SMP tuh. Iya. Sekarang udah 17 kan. Jago bolanya. Oke. Selain film juga Mas Fedi juga tadi ya band juga. Gimana dengan Garasi? Sekarang katanya udah mulai jalan lagi? Ya, kita lagi mau jalan lagi mencoba bikin materi. Ya insya Allah lah. Personilnya sama Mas berarti? Iya. Personilnya sama. Oh iya, sama. Ayu sama Ayu. Siapa drummernya Mas? Aris. Oh iya. Gitu. Itu waktu itu kan berarti yang album Garasi itu kan? Yang mana? Yang film. Yang film. Itu albumnya album itu kan? Itu album pertama itu ya album soundtrack filmnya. Oh habis itu ada lagi? Habis itu ada album kedua. Oke. Terus ada album ketiga tapi vokalisnya bukan Ayu. Oh. Nanti. Nah ini sekarang balik ke Ayu lagi. Berarti mau bikin album keempat nih? Ya. Insya Allah. Insya Allah. Tapi nggak nyangka ya, maksudnya kirain tuh waktu itu ini mah paling kalah film doang. Iya. Karena bermusik tuh. Tapi sebenarnya niat awalnya memang film doang waktu itu. Tapi lu jadi sendiri? proyek utamanya adalah film Garasi tentang anak band. Anak band. Tapi supaya konsepnya lebih unik, pemeran filmnya akan main band juga. Bikin lagunya, terus recording, dan nanti akan perform pas promo. Tapi begitu filmnya rilis, soundtracknya rilis, ternyata soundtracknya pun diterima. Iya, orang bersuka. Jadi tiba-tiba jadi ada promotor nelfon, kami mau manggil Garasi. Manggung ya. Terus kita ditanyain, kalian mau nggak jalan terus sebagai band? Ya mau lah. Jadi terusan. Awalnya emang niatnya cuma film aja udah. Iya. Gitu. Kalau musik lu tadi apa Oasis? Britpop? Oasis. Jadi Oasis. Kenapa gue bilang Oasis? Karena biasa kan masa-masa remaja tuh nyari-nyari musik gue apa banget sih gitu. Gue sebenarnya dulu malah dengerin yang jadul-jadul kayak Elvis, The Beatles, Rolling Stones. Gue dengerin. Waktu kapan tuh? Zaman sekolah gitu? Zaman sekolah gitu. Oh ya? Iya. Gara-gara ada di TV, ini gue suka, gue cari-cari kaset. SMA tahun berapa ya? Kok di TV-nya ada Elvis? Ada waktu itu dokumentari. Beatles juga ada dokumenterinya waktu itu. Terus gue nyari di Aquarius dulu tuh kan yang lengkap ya. Gue cari kasetnya. Nah, gue merasa yang benar-benar generasi gue saat itu ya Oasis. Iya benar. Itu yang kena banget gitu. Britpop lah jadi intinya gue sih dulu paling suka. Berarti kalau ditanya kayak band musisi paling favorit adalah Oasis. Musisi paling favorit sepanjang masa? Iya. Noel Gallagher-nya sih. Noelnya? Ya karena ketika Oasis bubar, Noel bikin solo, ya gue masih ternyata lebih ngena di dia. Liamnya kan juga bikin solo. Iya. Ternyata songwriting-nya Noel yang gue tuh suka banget gitu. Kemarin waktu mereka reuni lagi sempat nggak? Sayangnya tidak sempat dan gue agak kecewa sih gue ngeliat Noelnya. Kenapa? Akur karena mereka gendut. Akur. udah tua. Gak kebalik. Jadi waktu mereka bubar, gue melihat si Liam nih yang menua dan menggemuk. Iya. Gitu. Sorry ini Liam, gue tuh agak kebalik. Liam tuh kakaknya yang Ade vokalisnya. Vokalis. Oh iya, oke. Liam tuh. Tapi emang berarti emang musikan si Noel kan ya, banyak Noel. Songwriternya dia. Nah, pas lagi bubar itu Liam ini yang semakin menua, gemuk. Si Noel nih yang masih trendy lah, masih dandy gitu. Nah, terus kan menjelang mau reuniannya, pas muncul, lah kenapa jadi kebalik? Liamnya jadi lebih rapi, lebih ramping, Noelnya yang menua dan gendut. Yang memang dia abis cerai sih. Mungkin stres, kebayang gak sih lo harta gono gininya itu yang harus dia keluarin dengan royalti lagi. Wah ini kayak stres sih ini. Makanya ini BU kan kayaknya BU itu banyak yang mikirnya ke situ kan. Jadi gue kayak waduh nih hero gue udah begini. Tidak terawat. Lo berarti hero-nya Noel kalau gue. Waktu Liam bikin project band BDI segala macam nggak ngikutin. Nggak terlalu. Ya gue dengerin cuma nggak ngena sih. Memang ternyata soulnya ini di Noel sih. Musik Noel. Gitu. Tapi
gue juga sama tuh ngerasa kayak pas di BDI kayaknya oasisan Tetap, nih iya, gitu. tapi nanggung, Tapi kan? nanggung bener. Tapi pas Layam bikin solo juga lumayan gila sih bang. Albumnya dia. Jadi emang dua ini emang ternyata kayak punya kekuatan masing-masing dan memang mahakaryanya itu ya di Oasis harus bareng kalau gitu. disatuin gitu. Iya. Kan. Jadi bilangnya suaranya Liam dengan lagu gua itulah Oasis gitu. Kalau sebagai penikmat musik nonton konser juga suka atau apa dengerin Dulu aja? suka banget, sekarang udah jarang sih. Oh tapi masih kalau kayak Oasis mah masih mau ngejar lah kali ya kalau ada misalkan datang apa segala macam. Kayak kalau Noel udah keren lagi dah. Saya cuma gara-gara visual ya, bukan karena musik. Kalau datang gini, pedot gitu aja bang. Kalau musik, apalagi lihat Axl Rose gitu, heckling gitu ya. Oh ya gendut. Kayak ngerti aja. Nah dulu gue udah pernah nonton soalnya. Bener-bener tour terakhir sebelum mereka bubar tuh gue udah nonton. Nah gimana, itu bang? Malah gue BT-nya adalah suara Liam udah hancur banget. Oh iyalah. Tahun berapa bang? 2009. Di mana? Sorry. Di Singapura. Di Out Your Soul kan? Album Di Out Your Soul ya. Oh iya di Singapura ya. Gue nonton tuh bilang gila Liam udah hancur banget suaranya. Nah terus kemarin nggak ada yang kekejar. Ya sebenarnya bukan karena gendutnya itu sih gue nggak mau nonton, tapi emang waktunya aja nggak ketemu. Iya. Tapi kalau ntar ke Jakarta, let's say masih gendut, ya ntar gue teriakin. Woi gendut, come on man, gitu. Rock and roll dong, mana ada rock and roll gendut gitu. Gimana dia lihat Axl Rose tuh gak? Gue pernah dibully sama fans Liam waktu Olimpiade London. BDI perform Wonderwall kan? Dan menurut gue suara Liam hancur banget. Emang ya. Fales, gue tweet. Oh jelek. Gue nge-tweet kenapa bukan Noel yang perform Wonderwall ya gitu. Atau apa, terus gue bilang Noel tuh udah gak mau main sama lo karena suara lo udah hancur. Udah jelek gitu. Bahasa Inggris lah gitu. Mantep itu hooligan nih. Lu siapa sih berani ngomong kayak gini? Orang luar juga tuh. Orang luar. Orang bule itu pada marah-marah. Orang bule marah-marah. Kalau mau search bisa. Pokoknya gitu marah-marah. Pokoknya. Tapi memang bapak yang satu ini mah kayaknya emang seneng kalau diserang-serang di Twitter. Emang dia suka ada aja omongannya. Sudah terlatih. Kata gue berani juga ini Fedi luar biasa. Sudah terlatih melawan buzzernya Liam Gallagher. Baru buzzer Liam Gallagher. Gak ada apa-apanya kalian. Buzzer Liam Gallagher sudah saya hadapi. Hooligans man. It's not soccer. It's football. Tadi ya football. Bapak Bu Kiper. 3 April 2026 teman-teman. 3 September. 3 September 2026 ya di bioskop. Jadi masukin deh ke kalender ya untuk nonton. Ajak di rame-rame. hari pertama. Karena kan sekarang suka gitu orang kayak ya kok cepet banget sih, itu makanya cepet-cepet nonton ya, karena film Indonesia tuh lagi banyak sekali, bahkan sama film luar negeri juga ya bersaing. Betul. Jadi kalau kayak lama dikit set hilang gitu, jadi jangan sampai nyesel deh. Benar. Ya. Mudah-mudahan bisa ngejar cepet-cepet tontonnya gitu. Ya, Mas Benny terima kasih ya. Sama-sama. Sudah main ke podcast Minggu, mudah-mudahan happy. Sudah mengundang saya di sini dan terbahak-bahak bersama. Seperti halnya kami, kami happy sekali. Happy banget. Saya dan sukses buat filmnya dan juga project ke depan sukses sama Garasi juga. Podcast Minggu. Terima kasih. Ya teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast Minggu. Dadah.